Selamat datang di Wim Wim Kes Kes. Wow. Tidak terasa kita sudah berjumpa di episode yang ketiga. Dan kali ini di hadapan kita semua sudah ada Muhammad Gilang Ramadan dari Prodi Akuntansi. Iya. Kan? Kok sih? aja pakai ribut ya kalian. Kok kan dibilang yang tadi kan di briefing. Mulai dari Gilang Oke. dulu deh. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari Prodi Akuntansi Pagi. Nama saya Nazwa Puspita dari Prodi Akuntansi Pagi juga. Wih, anak akuntansi ini dua-duanya. Iya. Satu kelas? Iya, satu kelas. Oke, kelas pagi atau kelas malam? Tadi kan tinggal bilang Iya. kelas udah ya? pagi. Oh iya, sorry. Pagi. Saya lepas headsetnya dulu. Nah, kali ini guys kita Oke. akan bermain games. Jadi memang temanya mahasiswa, pandangan mahasiswa ya. Terhadap apa? main games ya. Pokoknya kalian nanti kita akan main games. Gamesnya nanti ada beberapa pertanyaan di mangkok yang ada kembangnya gitu. Jadi nanti kalian silakan jawab pernah atau nggak pernah. Nah di depan kan ada satu papan, ada dua sisi ya di papan itu. Nanti kalau misalnya pernah, angkat pernah. Kalau enggak ya angkat enggak. Oke. Nah nanti kalau misalnya sebelum main itu kalian sweet dulu untuk menentukan siapa yang ngambil duluan. Yang menang ambil duluan. Terus jawabnya harus bareng-bareng. Ya saya yang hitung aja 1, 2, dan 3. Oke. Siap. Sebelum mulai ada yang mau dicurhatin dulu mungkin masalah kerjaan, masalah kuliah atau masalah keluarga? Karena saya lagi telepon. Ya, enggak ya. Itu suara dari hati siapa tuh? Kan enggak ada. Enggak dong. Ini jangan-jangan yang ngomong nih. Oke. Kalau gitu kita mulai. Silakan kalian berdua sweet dulu. Siapa yang ambil? Iya, oke. Enggak bisa nih. Lu. Oke. Nah. Jadi, silakan bilang ambil dulu. Oke. Satu. Dibacain lang pertanyaannya lang. Yang kenceng. Pernah nggak sih? Dapat tugas kuliah aneh. Pernah nggak sih dapat tugas kuliah pernah nggak aneh? sih? Oke. Oke, silakan dalam hitungan 1, 2, 3. Oh, ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Ini padahal satu kelas. Ini Berarti aneh. beda pandangan dong. Iya. Kita tes dari yang pernah dulu. Oke. Lang, apa lang yang aneh lang? Mungkin bukan aneh hanya tugasnya, mungkin soalnya kali ya. Soalnya aneh. Ada Anehnya satu tuh soal. apa? Iya, nggak nyambung sama apa yang kita pelajarin gak sih? Pernah nggak sih? Pertanyaan masih ingat nggak? Aduh, kalau itu lupa sih. Tapi pernah ngerasain kayak, oh ini beda banget gitu sama apa yang dipelajarin gitu. Oh, kayak harusnya bukan mata kuliah ini gitu. Atau Iya sih. gimana? Waktu ujian mungkin melenceng dari soal. Banyak sih, banyak. Oh, kalau melenceng dari kisi-kisi wajar lah. Iya, tapi ada juga nggak sih soal yang aneh? Ada Wah. soalnya misalkan nanya gitu. Enggak sih, kan gue jawab nggak pernah nih. Iya. Wah, ini kayak nyari aman banget nih. Enggak biar enggak ditanya nih. Padahal pernah gitu. Terus Oke. kalau misalnya aneh gitu Oke. tetap bisa jawab nggak? Bisa jawab sih bisa, tapi Indah. iya, betul banget gitu. Tapi ujung-ujungnya nilainya bagus nggak dari mata kuliah itu? Ya sedang lah, lumayan lah. Lumayan lah, kayak bisa dibilang bagus, enggak, tapi dibilang enggak juga yang enggak jelek-jelek banget gitu. Jelek-jelek banget. Iya, lumayan. Not bad. Oke, selanjutnya langsung ke Awa ya, karena gantian. Wih. Diraup. Apa? Tenang, Bacain tenang. Wak. Tenang. Takut hantu terus nggak bisa tidur. Takut hantu. Ya, Oke. Takut hantu. Oke, Takut dalam hantu. hitungan 1, 2, 3. Ini selalu berbeda. Iya. Oke. Lebih takut ngelihat hantu atau takut ngelihat mantan jadian sama yang lain, Pak? Kayaknya takut ngeliat hantu ya. Kalau mantan jenis sama lain, ya udahlah bodo amat, gue juga punya. Oke. Move on guys. Iya, Buat kalian betul. yang lagi nonton mungkin ya sedang patah hati ya cari yang baru. Putus 1, tumbuh 1.000, 1 juta sekalian. Saya 1000-nya mau nggak?
Punya ngomong buat apa? Kembalian gopek. Oke, gas lagi ya. Gilang nggak pernah ya? Iya. Kayak lebih Mau tanyain kenapa nggak pernah? Bingung sebenarnya nanti lu. enggak sih, kalau nggak pernah lebih takut sama masalah hidup nggak sih? Woi. Kayak lebih menakutkan nggak sih itu daripada hantu gitu? Boleh dong ceritain rahasia keluarga. Enggak dong, jangan dong. Jangan dong. Masa Pikir itu sih. Oh nggak boleh ya? Iya. Bercanda. kasih. Berarti ini yang sebelah nih kurang religius. Enggak dong. Canda. Berarti masalah hidup gue normal-normal aja. Belum. Tanpa kalian sadari kan katanya roda itu terus berputar ya. Iya. Kadang naik, kadang turun tanpa Iya. kalian sadari ini kalian lagi naik nih. Nasi tikungan gitu. Nasi Pak, nasi. Udah di ujung. Oke. Lanjut. Lanjut. Gilang, silakan ambil. Yang tadi dikeluarin. Udah dikeluarin. Iya, Udah. dibawa aja gitu. Dibuang aja. Kayak ini ya. Pernah nggak pernah kehilangan dompet? Oke. Oke. Ya, diangkat ya. Papannya Oke. 1, 2, 3. Wih, pernah. Ini kehilangan atau dicopet? Boleh dari Gilang dulu. Oke, jadi sebenarnya bukan kehilangan juga sih. Jadi itu juga dibalikin akhirnya gitu. Oh, dibalik. Iya. Jadi waktu itu kan aku naik angkot ya. Naik angkot gitu kan dari stasiun ke rumah gitu. Nah, terus di itu tuh aku nggak tahu ternyata dompet jatuh. Dompet jatuh. Kalau tahu pasti diambil. Iya, kalau udah tahu dia pasti diambil. Nah, ini enggak. Nah, terus udah turun, terus ya udah terus kayak apa nih yang hilang gitu kan. Nungguin di dekat warung. Jadi di situ tuh ada warung juga. Terus akhirnya ada bapak-bapak lari dari angkot, terus di jalan terus sama bapak kayak ngeliat iya. Terus langsung kayak, "Dek, ini dek dompetnya." gitu. Itu udah kalian mau hilang, bisa dibilang hilang enggak hilang juga, tapi hilang gitu Tapi pada saat bersyukur, itu gitu. bersyukur dong, masih Rezeki. ketemu. Masa nggak kaget sih. Nggak kaget namanya Gilang. Ada Gilang di situ. Oh Iya. Ya. Tapi Ya, Gil. dompetnya tuh apa sih? Bisa. Enggak jatuh sih kayak pokoknya dek ini dek dompetnya dek gitu. Terus dia tahu sih kenapa nggak diambil karena waktu itu dompetnya kosong. Ya. Dia tahu sih makanya nggak diambil karena ya semua maunya kan di saya, dompet juga udah digital gitu kan, jadi ya udah dompetnya kosong Jadi gitu. buat apa bawa dompet kalau gitu? Isinya KTP juga nggak guna ya, buat pinjol juga nggak kerja gitu kan. Tapi pas dompetnya lari panggil nggak? Dek, Iya. standar ya? Wah. Apa? Enggak. Muka lu standar. Iya. Kan yang nggak mau motor. Iya. Ya pokoknya untuk bapak-bapak yang teriakin Gilang dede. Lalu. Makasih. Makasih Pak kalau nonton gitu. Kalau nonton jangan lupa. Ya walaupun kosong ya Pak, nggak ngasih apa-apa gitu. Jangan lupa subscribe. Iya, buat kalian yang nonton podcast sekarang jangan cuma nonton aja tapi Betul. di like, subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng yang Lonceng. ada di samping. Wih. Widih. Udah cocok ya. Lanjut Wak, silakan Wak. Kehilangannya di rumah sih karena keselip doang. Kurang Oh. teliti carinya gitu. Cuman sampai panik sih dikiranya jatuh gitu. Ternyata di bawah bantal gitu. Berarti belum hilang dong. Oke, di dompet kalian tuh yang paling penting tuh apa sih? Kayak kalian kan takut dompet hilang, bukan dompetnya kan yang hilang, Iya. tapi isinya kan. Iya. Yang menurut Iya. kalian paling penting dari isi dompet kalian itu apa? Dompet isinya apa ya? KTP. KTP paling. ya. Kan kalau KTP. hilang bisa ngurus kehilangan. Nah itu. Males Mungkin ngurusin. Iya, ya mager. mager sih itu, sama paling kalau di dompet Apa ya? isinya apa ya? Kayak sekarang udah digital semua nggak sih? Iya. Jadi kayak Suara nasi padang. nggak juga. Lebih takut kehilangan dompet atau kehilangan HP? HP. HP. HP ya. Karena semuanya di HP kan Karena sekarang. semuanya Karena udah di- rahasia hidup juga Iya. di HP. Wih. Boleh buka aja. Jangan. Tapi aku udah takut kehilangan dia. Iya. Tapi dia sama yang lain. Ya. Makin parah. Yang lainnya temen sendiri. Ya. Namanya teman makan temen dong ya. Emang nggak ada nasi. Mantap bagus. Oke. Iya, berarti lebih takut kehilangan handphone daripada Iya. dompet ya. Iya. Sesuai banget nih sama di Wiyata Mandala, kita juga belajarnya sudah digital. Ih. Pendaftaran semuanya bisa dilakukan secara Ini juga digital. digital loh. Apa?
Iya betul. Iya, family. Uang kuliah sudah digital, bahkan bisa lewat Shopee Pay. Betul. SP letter juga bisa. Bisa, pay letter bisa? Iya, bisa. Bisa. Nah, jadi buat kalian yang mau kuliah terus juga nggak repot-repot ke kampus bawa buku yang tebel-tebel, bisa kuliahnya di Iya, Ya, aja. udah promosinya lewat. Oke. Awak Nggak masuk privat. Ini gila. nggak pernah. Melenceng. Minta maaf ke orang, tapi kamu sendiri nyesel minta maaf ke orang tersebut. Oh. Pernah nggak tuh? Minta maaf. Minta maaf ke orang, Orang, tapi iya. kamu sendiri nyesel minta maaf ke orang itu. Oke. Jadi udah terlanjur minta maaf, tapi kalian nyesel gitu udah pernah minta maaf. Iya. I see. Atau enggak I see. ya? Oke. 1, 2, 3. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak ikhlas ya kawan-kawan. Dia bukan tidak ikhlas gitu, dia memaafkan keikhlasan kita nggak sih? Iya, tapi dia nggak ngehargain maafnya. Gitu. Iya. Jadi rada nyesel juga Jadi sih. nyesel tuh kok kenapa udah dimaafin kok malah Boleh, ini? coba dari awal dulu cerita Wak, ini kenapa Wak masalahnya Wak? Ini mantan sih. Nah, itu gimana tuh? Ya pernah, karena mantan saya, Anda, Anda siapa yang sedang nonton saat ini? ya sedang menonton saat ini. Saya sudah minta maaf, tapi Anda tidak menghargai itu. Tidak menghargai itu kayak gimana maksudnya? Iya, jadi nah ini cerita cinta gue dong. Iya. Podcastnya cerita cinta gua gitu. Kayak lagi tuh ada satu kesalahan, salah lah, terus akhirnya gue minta maaf segala macam, terus ternyata dia malah menyelingkuhkan saya. Wah. Berat banget ya. Berat. Gara-gara masalah itu. Iya gitu. Jadinya Iya. Anda kurang ajar. Harus diajar emang. Iya betul. Tapi masalahnya takutnya malah kamu ternyata yang selingkuh, jadi wajar dia selingkuh lagi. Nggak apa-apa gitu. Enggak dong. Nggak apa-apa sih balas dendam ya sih revenge. Enggak dong, jangan. Tapi- Selingkuh nggak boleh dibalas selingkuh. Nah. Kita harus Harus apa ya? nikung nggak sih? Enggak. Lebih parah. Oh kalau nggak sama bapaknya gitu. Kebetulan enggak. Kalau nggak bisa sama anaknya bapaknya. Iya gitu. Kebetulan bapaknya udah Aduh mau nemenin. Enggak dong. Pemikirannya emang out of the box. Enggak tahu otodidak ya. Oke, Kita kita harus banget ya. beralih ke Gilang deh. Oke. Kan pernah juga ya nyesel minta maaf ke orang Iya. lain gitu. Itu gimana Lang? Aku kan Scorpio ya, dimana orangnya dendeman gitu. Jadi jangan sama pacar gitu, nggak punya pacar juga sih. Maksudnya sama temen biasa aja tuh udah, aduh gue nyesel sih kenapa gue minta maaf kayak gini, terus malah dibalasnya kayak gitu. Kenapa? Gitu Dia tuh. nikung lo? Ngerebut bapaknya itu. Enggak dong. Gadunya diambil. Sekalian sama sepupunya gitu, sama om-omnya gitu. Ini yang editornya pusing. Jadi bikin kalian merasa Juga sih karena kan memaafkan itu sesuatu hal yang baik gitu Iya. kan. Karena sebenarnya ada 3 hal yang susah banget diucapin. Tolong, terima kasih, sama maaf. Iya. Simpel tapi susah. Iya betul, simpel tapi susah. Nggak semua orang bisa dengan mudah mengucapkan kata itu. Iya. Oke. Berarti minta maaf bukan berarti salah juga ya? Enggak sih, Enggak. sebenarnya gentle sih. Kalau menurut saya orang yang minta maaf itu berarti dia mengakui kesalahannya gitu, Betul. gentle sih. Nah, oke. Ini suatu sefruit ya, motivasi buat teman-teman yang gengsi buat minta maaf. Nah, inilah. Dibikin tadi quotesnya di bawah. Oke. Iya. Maksudnya tenang aja. Oke, kita Oke. langsung lanjut lagi. Ya. Tadi siapa yang udah ambil lagi? Bilang tadi. Oke. Pernah nggak pernah salah manggil temen? Oh dikira temen ternyata bukan. Salah manggil orang. Oh. Iya, salah panggil orang. Oh, ketemu di jalan, kayaknya mirip terus. Kayaknya nggak di jalan panggil. juga nggak Iya. sih? Atau dimanapun lah, dimanapun. Ternyata bukan. Iya betul. Ya Coba ingat-ingat dulu sebelum. banyak sih. Sering ya? Ih banyak nggak sih? Sering nggak sih? Yang Modus lo lah. Mirip temen. Ngomong apa itu dia? Tarik gini keren juga sih, keren juga. Boleh dicoba Boleh berarti. coba tuh. kan kadang nanya ya, namanya Jessica ya, terus orang jawab, bukan gitu. Terus namanya siapa? James. Iya. Namanya James. Namanya James. Boleh nggak? Bukan masker, ternyata brewok.
Ya udah, coba pernah atau enggak ya? 1, 2, 3. Pernah. Mulai dari Gilang dulu. Pernah sih, ini bahkan yang main di sebelah juga pernah nih gara-gara salah manggil. Ingat nggak yang waktu pas yang acara mandiri? Oh iya iya. Iya itu kan gue pernah cerita kan. Jadi ada tuh Mbak gitu kan, sangkain dia soalnya mirip banget. Gue gitu. Mbak dong. Iya kan gue nggak tahu gitu. Dari tampilannya nih gini, terus kayak nepok-nepok santai banget lagi. Awak, ayo gitu makan. Berarti gue pasaran dong. Tiba-tiba orangnya juga nggak nengok, dia sadar kali ya. Ini lo sombong banget sih, gue gituin dong. Gue malu Lo sih. ngapain sih? Terus kayak tiba-tiba orang yang nengok. Sorry. Kok salah sih gitu. Terus juga pernah satu lagi tuh di bawah kan gue kan lagi sama Kak Putri itu. Nah lucunya itu ada anak yang ngelamar mau jadi dosen di sini. Oh. Namanya juga ya dia tuh cewek percis kayak Kak Putri betul, gitu betul, kan. iya. Lagi di sofa, lagi di bay corner. Nah terus abis itu gue nepok tuh Kak Put gitu. Terus dia emang nengok. Terus kayak langsung kayak, kok lo tau nama gue? Kok bisa namanya sama? Kayak iya. Terus kayak, hah? Bukan Kak Putri. Kok kamu tahu saya? Terus kayak kok kamu tahu nama saya? Tapi namanya sama. Iya, Terus kayak, itu namanya sama. iya orang kan saya lagi mau belajar kan. Iya, Dan belajar. itu ada anak emang tuh itu juga mau diinterview sama Pak Iya, Randi. iya, benar-benar. Iya, Oh, itu lo bisa tanya deh di Bekor. Terus habis itu kayak, oh maaf kak, sorry kak gitu. Ini temennya Kak Putri. Enggak, temen saya Putri, bukan temennya. Masih bolot di situ kan gue. Enggak temennya gitu kan nungguin Kak Putri. Enggak, saya nunggu interview katanya. Namanya Kak Putri juga dan disitu kayak Pani datang, ayo Put masuk terus. Kok bisa samaan gitu? Dari sekian banyak Iya, nama ya. iya. Udah salah manggil. Udah kejadian Ternyata di kan sini. sepenuhnya salah, bener juga. Iya. Salah orangnya. Ternyata ada orangnya. Salah Terus kayak, orangnya. kok bisa gitu? Gitu. Oke, yes itu lucu sih ya. Cukup plot twist ya, plot twistnya cukup. Iya. Wah, kalau lu gimana, Wak? Pernah ketemu yang mirip Gilang juga, Wak? Enggak. Kalau ini bukan teman, saudara sendiri. Oh, sudah. Jadi lagi tuh di Harmoni, inget banget sama teman-teman lagi jalan gitu. Terus jadi di pinggir Harmoni itu kebetulan lagi macet. Terus ada orang lagi parkir motor nih, lagi benerin motornya gitu kalau nggak salah. Terus dengan santainya kayak Mas Adit gitu. Mas Adit ternyata saudara aku kan. Terus kayak bukan ternyata saya ditarik sama temen aku bukan gitu. Padahal ternyata motornya tuh sama. Dari jauh tuh kelihatan motornya sama, tingginya sama. Ternyata pas samperin pas kayak bener-bener Mas Adit langsung gitu sambil nunjuk. Halo, baru kayak gitu sih. Tapi gue udah naik motor ya, Wak. Terus gue tuh terus dia kayak langsung gini-gini doang. Oh. Terus aku ditarik sama temen gue. Udah deh. Gak lucu ya? Ya emang itu udah biasa. Iya biasa, iya. Udah biasa. Yang paling parah tuh iya juga nih. Gue kenapa ya kalau masalah ini tuh gue banyak banget ya pengalamannya ya gitu. Satu lagi deh nih. Jadi waktu itu gue ada temen namanya si A aja gue sebut dan dia lagi nungguin di stasiun depan stasiun. Jadi bawa motornya sama gitu kan. Ya, jalan yuk. Cik, kok nggak jalan-jalan anjir? Gue bilang gitu, jalan buru anjir, gue udah telat nih mau ke rumah gitu kan. Terus saya, bukan dek. Tapi ini beneran kejadian. kalau misalkan di stasiun gitu kan kayak suka banyak orang gitu kan. Iya. Nah, misal lu lagi jalan sama temen lu kayak serang gandeng orang gitu, pernah nggak? Kalau itu sih kayak ditabok duluan sih gue. Kayak gue nggak pernah. Lu pernah? Lu pernah? Enggak sih. Enggak. Cukup Oke. trauma. Ya, itu berarti dua-duanya pernah ya? Iya. Iya. Umum dialamin sama orang-orang ya. Oke. Nah, selanjutnya, Wak, silakan ambil lagi. Ya. Makan pizza sendirian sampai habis. Makan pizza sendiri sampai habis. Oh, iya sih. Oke, coba 1, 2, 3 pernah? Pernah lu gimana? Iya makan pizza sendirian sampai habis. Itu doyan apa ini? Lapar. Gak sih. Sebenarnya menghindari untuk dibagi-bagi di rumah sih. Jadi maksudnya bukan pelit, bukan. Pelit dong. Bukan pelit sih. Jadi kan gue beli 2 kotak. Gue takut tuh yang 1 kotak ini habis gitu loh. Jadi kayak mendingan gue ngabisin karena gue yang beli gitu. Yang 1 lagi buat yang orang rumah gitu. Jadi gue makan sambil di jalan gitu. Karena gitu sih. Lu makannya sambil di jalan.
Enggak juga. Itu tau nggak yang pizza yang dulu zaman-zamannya Covid itu, yang Pizza Hut di keliling-keliling tuh. Oh iya. Oh, Iya. yang Iya, motoran ya? Iya, iya. motoran Itu kayak Itu beli. masih kecilan. Iya kecil. Ini yang large pernah nggak? Kalau yang light sih pernah juga sih dibeliin. Ya enggak. Pertanyaannya enggak ada yang dijus ya. Saya tuh Makan, Bang. tipe orang yang pelit bagi makan, tapi kalau untuk ilmu ya, atau kalau ada yang ilmu gitu kan, duit gitu. Kata-kata yang quote dia, kata-kata dia yang Apa? diingat tentang kompetensi. Kalau untuk makanan saya pelit banget ya, kayak nggak boleh dibagi gitu. Karena makanan tuh sesuatu hal yang ini saya loh, ini punya saya, ini rezeki saya gitu. Oh gitu. Pantesan lo gak pernah bagi gua. Iya. Tapi kan ada bagiannya. Udah dibagi-bagi. Ini bakal gue nih. Gitu. Tapi gila. Apa? Gila makannya banyak ini ya, cuma badannya kecil ya. Cacingan. Enggak dong. Kurang ngomong lucu banget. Kayak kurang kasih sayang deh. Wah. Kalau disayang. Iya. Jangan dong. Om sini om gitu. Ya. Ini jangan di podcast. Kayaknya bakal di-cut deh, bakal di-cut. Ikan semua. Enggak apa-apa. Ini bisa jadi bahan promosi kamu. Iya benar. Iya. Kita akan gede-gedein mukanya. Oh ya kontak do ini. Langsung. Nah, tadi kan si Awa nggak pernah, jadi Iya, kita lanjut pernah. lagi. Lanjut, guys. Gantian? Oke. Ambil. Pernah nggak pernah apa ini? Apa ini? Ketemu sama orang yang terkenal tapi nggak berani nyapa. Oh, ketemu sama Artis kali ya? tapi nggak berani nyapa. Iya. Pernah nggak ketemu? Oh, pernah. Kayak suka gengsi atau kalian merasa kenapa dia yang nggak nyapa gua gitu? Maksudnya Oh, suka enggak, nggak sih? enggak. Maksudnya kalian ketemu Maksudnya tuh artis kayak- tapi Iya. kayak kalian malu buat nyapa Iya atau mau ngajak gitu. foto malu gitu. Nih Tapi misalnya hati kayak mau gitu. kayak Koleo nih jadi artis boy band gitu. Iya. Lagi di jalan lu gak berani nyapa Koleo gitu. Ini kayaknya Kak Dewi ini lebih terkenal nih. Jelas. Udah? Oke. Yuk. Itu 1, 2, 3. Oh, enggak pernah. Oke, kalau nggak pernah, kita skip. Oke. Awal. Nyoba diet, kalau pernah diet apa? Oh. Ini sih. Oke, 1, 2, 3. Pernah dua-duanya. Oke, kalau pernah dimulai dari awal dulu. Wah, pernah diet apa? Wah, kamu tuh udah kalau kata cowok udah body goals lah. Iya. Kenapa sih harus diet-diet? Ih buaya tuh yang ngomong tuh. Usah nggak sih? Diet apa sih, Wah? Pernah lagi tuh ngerasa kalau badannya tuh jalannya aja kayak berat banget gitu, jadi berusaha diet terus olahraga gitu kan. Tapi karena nggak pernah olahraga, jadi baru olahraga sekali tuh langsung pegel-pegel semua. Besoknya nggak jadi deh, udah. Oh, jadi sekali doang loh. Iya sekali doang. Kalau diet kayak jaga pola makan. Oh, Ya, iya. pernah. Dan berhasil nggak, Pak? Berhasil sih. Berhasil. Iya. Dari kalau boleh tahu nih dari berapa ke berapa? Berapa Atau ya? enggak jangan berapa ke berapa deh? Turun berapa kilo? Ya 5 lah. 5 sampai 4 lah. Tapi balik lagi nggak, Wak? Maksudnya kan kalau ngomong soal diet itu kan pola hidup sehat ya. Iya, betul. Bener nggak? Terus biasanya kalau misalnya udah nih, udah oke nih, udah nyampe turun 5 kilo, udah akhirnya makannya normal lagi, terus akhirnya balik lagi ke berat yang semula, malah lebih lagi gitu. Kalau itu sih karena kan kalau diet itu nggak harus kayak diet tiap hari gitu. Biasa ada cheat day-nya kayak gitu. Jadi kayak have fun aja sih. Yang penting pola makannya, porsi makannya diatur aja kayak Sampai gitu. sekarang masih diet? Iya masih. Tapi kadang juga cheat day sih, kebanyakan cheat day-nya kalau sekarang kayaknya. Terus juga kalau diet kan ngaruh juga kan, kalau misalnya pola tidurnya juga nggak bagus kan ngaruh tuh. Oh. Tuh jadi karena sekarang banyak bergadang sih, terus kalau malam tuh suka nyemil gitu. Itu jadi itu sih yang bikin sekarang mungkin mau mulai lagi sih. Iya, bener ya? Dia Iya. stalkingin mantan. Iya. Enggak lah, nggak salah lagi. Kayaknya dia. Nggak salah lagi. Kamu, ya, Julio yang ada di sana, Julio. Sama Julio.
Bukan ya. Bukan Julio. Bukan. Pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya pas diet tuh baru nongol makanan, misalnya kalau nggak diet nggak nongol tuh tawaran makan yang enak-enak, tapi pas kita udah komitmen diet tiba-tiba tuh makanan yang enak-enak datang gitu. Iya benar. Jadi kok biasanya aku tuh apa ya, makan bakso tuh yang nggak terlalu suka banget bakso gitu kan. Cuman kemana lagi pas diet tuh, karena kan kalau misalkan diet itu kan biasanya aku tuh pagi aku nggak makan nasi gitu, terus kayak baru siangnya aku makan nasi gitu. Pagi-pagi tuh nggak tahu nih kenapa mama tuh beli bakso gitu, nggak tahu dapat bakso dari mana nih pagi-pagi jualan. Cuma pengen gitu loh, cuma nggak inget lagi diet nih, sayang gitu. Oke. Kalau Gilang pernah juga? Kalau aku sih lebih ke lagi nggak ada duit nggak sih atau gimana nggak sih? Berarti itu nggak canda. Ya lebih ke gitu nggak sih, kayak aduh nggak ada duit nih jadi diet gitu. Sebenarnya itu bagus sih, langkah yang Tapi bagus. diet tuh sebenarnya lumayan mahal sih. Emang mahal. Jadi dulu gua kan agak sedikit gemuk gitu kan ya. Terus juga Pernah gemuk, Lang? pernah Tahun dong. berapa itu? Kayaknya SD deh, zaman Majapahit. Foto masih laku ya. Iya. Berarti sekarang nggak laku dong. Oh, tambah laku. Tambah laku. Tambah laku ini. Bodinya udah ramping. Body goal. Jadi dulu Fresh body. oke. Saking ngepresnya. Enggak. Jadi itu dulu apa namanya? Diet tuh karena makan kan, karena kayak pengen aja itu dulu ikut-ikutan orang gitu kayak. Iya, bener. Kayak pengen di gue diet kayak dia gitu kan, kayak hidupnya sehat deh gitu kan. Karena dari makanan dulu dan sampai sekarang menurut saya sih menurut gue nih ya, itu nggak ada cheat day sih. Jadi kayak cheat day itu sebenarnya gimana lo konsisten, soalnya kayak ya udah nih lo cuman harus mengatur porsi makan lu aja gitu tanpa cheat day gitu. Kalau cheat day ya lu cuma nih udah diet dari Senin sampai hari Jumat, terus Sabtunya lu malah cheat day ya sama aja, Senin sampai Jumatnya kemanain gitu loh. Iya, Jadi betul-betul. kayak kalau gue tuh lebih yang kayak ya udah nih gue udah makan ini, ntar malam gue nggak bakal makan itu gitu. Kalau gue lebih ke situ sih, mengurangi asupan yang menurut gue udah kelebihan. Jadi kalau udah kelebihan tuh otak gue pasti kayak udah pusing atau udah merasa nggak enak, itu berarti gue harus berhenti. Karena beli makanannya pakai duit yang lebih banyak gitu. Enggak, karena lebih ke kayaknya ini udah kebanyakan contoh kayak diri sendiri, sinyal dari diri sendiri loh, kayak kayaknya memang udah kebanyakan karbo deh, jadi jangan karbo lagi deh gitu. Dan itu mut-mutan juga sih kayak. Tapi lu pernah nggak coba diet yang pakai nasi merah gitu, terus kayak Gue dulu kayak sayur. Enggak, dulu gue direbus tuh gitu. pagi itu selalu makan roti, dan akhirnya tuh sampai sekarang gue kebiasaan kalau pagi gue nggak bisa makan nasi. Iya, jadi kalau pagi gue nggak bisa makan nasi. Jadi kalau makan nasi tuh gue udah pusing, terus sakit perut. Udah pasti gue sakit perut kalau pagi-pagi langsung dikasih nasi. Iya sih, tapi soalnya gue pun sebenarnya orang yang suka skip sarapan sih. Gue kalau skip sarapan, tuh maksudnya suka yang sakit perut gitu. Jadi makanya kadang minum susu doang pun kadang gue sakit perut gitu. Dulu gue pernah tuh ngikutin salah satu kayak reality show Korea, di mana dia ini itu pagi-pagi tuh ya, pagi-pagi itu dia tuh minum minyak zaitun. Jadi minyak zaitun dicampur sama susu almond. Itu gue ngikutin gara-gara gue kayak ini bagus. Tapi nih. enak nggak? Lu nyobain nggak? Gimana ya, gue maksa awalnya gue paksa akhirnya jadi nggak kerasa, itu akhirnya bau banget. Minyak zaitun tuh nggak enak banget di mulut gitu. Tapi menurut gue kayak pas kebiasaan dari situ, kayak akhirnya kebiasaan sih. Oke. Dan sampai sekarang masih diet? Diet ya, jadi kayak pagi nggak pernah nasi Kak. Sebenarnya kan kalau dari posisi kan lo tubuh kan, maksudnya dari kalian dulu kan nggak gemuk kan. Goals kalian tuh biar apa sih diet? Nggak Biar ideal dibiasa dulu. Enggak, lebih ke Enggak. diri Enggak sendiri ya? sih, kayak gue diet ya karena diri gue sendiri, gue nggak mau diet karena orang lain. Iya betul. Bisa diet pun bukan cuma karena buat nurunin berat badan doang ya. Dia juga biar pola hidup itu sehat kayak gitu. Iya. Jadi dia tuh kalau orang bilang diet cuma buat ngecilin berat badan doang, sebenarnya enggak. Manfaat dia tuh banyak banget malah. Gitu. Emang. Yang namanya pola hidup sehat pasti banyak dong manfaatnya kan, pasti Iya. terhindar dari penyakit-penyakit. Iya, bahkan dulu gue tuh pernah 3 hari vegan. Itu gue nggak makan daging sama sekali 3 hari. Gue bener-bener apapun itu gue vegan. Karena saking kayak gue butuh gitu loh. Karena dulu pernah enek gitu loh. Lu pernah nggak kayak gitu, kayak 3 hari vegan, atau lo pernah sehari nggak mau daging?
sebenarnya justru gue tuh sendiri malah kurang suka sama daging gitu. Jadi emang gue suka banget sama sayur. Tapi satu nih, gue kurang suka sama buah. Tuh, jadi makanya tuh gue kalau diet kadang suka gagal itu karena gue suka kurang buah juga sih. Padahal buah itu bagus kan, maksudnya banyak nih manfaatnya kayak buat kulit juga bagus, buat tubuh gitu. Gue kurang suka sih. Iya kalau gue sih daging tuh pernah gue diet daging 3 hari ini masuk diet gak sih? Gue diet daging tuh 3 hari bener-bener gue saking takutnya makan daging tuh gara-gara gue pernah ngelihat orang motong gitu loh. Itu gue ngelihat orang motong dan itu bener-bener gue 3 hari gue nggak berani ingat. Gue langsung terbayangin wah gue pas lagi di pemotongan itu loh. Jadi gue bener-bener diet daging sama sekali 3 hari itu gue vegan. Oh iya, ada yang bilang sih kalau misalnya ngelihat kita pas lagi masaknya, makanya kalau beli makanan jangan lihat proses masaknya, bisa jadi kita nggak mau makan gitu. Iya, sama kadang ini sih baunya Itu bikin ya. gak nafsu makan sih. Oke, sip. Kalau gitu berdua udah pernah diet. Oke. Masih ada pertanyaan di mangkok? Kayaknya tinggal Masih tinggal Dua. Oh, masih ada dua. Siap. Oke, Ayo. pernah nggak pernah apa nih? Pernah nggak sih Beli barang nggak sesuai ekspektasi? Oh, biasanya di ini all shop nih. Iya betul, di all shop. Sebut merek nggak sih? Ya. Sebut nama toko online-nya aja nanti. Sama. Sama aja. Oh, ya udah. Oke. Coba 1, 2, 3. Oh, dua-duanya pernah ya, korban juga nih Iya, dua-duanya. korban. Oke. Lah, oke lah, barang Oke. apa yang lu beli? Salah satu contoh barangnya. Salah satu, sebenarnya banyak tapi apa ya gue udah mikir. Yang paling parah lah, yang paling parah. Pernah sih tapi Coba Dari coba yang ini awal dulu deh. gue lupa beli apa, cuman emang nggak sesuai. Tas mungkin. Gue beli tas di gambar tuh bagus, gede, warna juga bagus lah gitu. Pas sampai ya elah ini mah di pasar malam juga bisa 15.000. Mungkin gue tuh dulu pernah sih yang gue inget banget tuh. Iya. Terus lo. Ya lu gak Udah. Gue udah pernah skincare mungkin gue yang kurang pintar gitu. Gue yang kurang pintar. Gue tuh nggak bisa bedain yang 30 mili sama yang 50 mili gitu. Oh, iya, itu bener, kayak bener, gue bener. kira kayak 30 mili segimana dengan ukuran yang kayak apa gitu loh. Kayak pas gue liat kok ternyata kecil. Iya, Kok ternyata gue juga besar. pernah Itu emang kalau beli barang-barang yang ada ukurannya itu mendingan beli langsung ya. Saran dari gue sih beliin langsung karena Iya. emang bener-bener lu sulit gitu meskipun orang yang bilang 30 milinya itu sebotol mana. Iya karena di gitu. foto mungkin kelihatannya sebesar ini. Iya. Ternyata aslinya cuma segini. Iya kayak gini. Iya. Oke. Dua-duanya pernah ini ya beli nggak sesuai sama ekspektasi kalian. For the last question, ya. The last. The last question. Bingung milih jurusan saat mau kuliah. Oke, pernah nggak bingung milih jurusan saat mau kuliah? 1, 2, 3. Pernah. Gila nggak pernah. Oke, gua ada pertanyaan juga buat Gila, tapi kita ke Awa dulu. Wah, pernah bingung di jurusan apa waktu itu pas masa-masa sekolah? Dan kenapa bingung? Iya karena kan dulu gue SMK-nya kan akuntansi gitu. Tadinya mau lanjut akuntansi nih. Cuman ngerasanya kayak aduh pusing akuntansi lagi gitu. Terus pas daftar juga sama Koleo kebetulan kayak gitu ambilnya manajemen. Tapi ternyata pas belajar di semester 1 kayaknya ngerasanya lebih enak akuntansi deh, lebih passionnya lebih di akuntansi, udah pindah prodi akuntansi, sekarang jadi anak akuntansi. Oh, berarti jurusannya masih di ekonomi ya? Iya masih. Oh, masih nggak pernah pengen Oh, pikir, pernah jurusan dong, apa pernah. gitu, Wah. Pernah. Pernah apa jurusan aku, Wah? Psikolog. Psikolog. Iya, cuman jadinya kayaknya itu gue kayak berobat jalan kalau gue Iya. milih psikolog. Kayaknya lo psikolog yang membutuhkan psikolog deh. Iya betul itu. Berubah arah gitu ya, dan akhirnya memutuskan buat nggak ke psikolog karena lu merasa beda jalur gitu. Iya beda jalur karena kan basic gue udah di akuntansi kan, sayang aja kalau misalnya Iya, sama sih. dijalanin gitu. Jadi ya udah akuntansi lagi deh. Terus pas sekarang udah ngejalan akuntansi nih, gimana nih buat teman-teman kan ada yang mau ngambil akuntansi tapi takut gitu, takut Iya. sama hitung-hitungan, takut susah, takut nggak balance, semua banyak lah ketakutannya. Ternyata pas udah dijalanin gimana, Wah? Jujur, harus jujur. Jujur, ya sebenarnya emang kurang enak sih. Cuman tapi
kadang apa yang kita lihat enak tuh sebenarnya belum tentu itu enak gitu loh. Kayak misalkan pernah kayak mikir kayaknya enak deh masuk hukum atau enak deh masuk DKV gitu. Padahal setelah kita jalanin ya sama aja, enak-enaknya juga. Jadi menurut ada resikonya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dibilang enak gak akuntansi, ya ada enaknya ada enggaknya pasti. Pasti sih, semua jurusan. Jadi walaupun kita misalnya jurusan yang paling kita suka pun, yang emang passion kita banget nih, sekalipun kita jalan pasti ada nggak enaknya ya. Iya pasti sih semuanya gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan buat adik-adik nih mau kuliah, mending ditentuin dulu nih mau apa niatnya dulu gitu. Jadi goalsnya, tujuannya apa, biar maksudnya walaupun nanti udah masuk ke situ ya udah pasti tahu nih resikonya gitu. Tuh, sama mungkin prospek kerja ke depannya. Iya betul. Gitu ya. Jangan ikut-ikutan teman doang. Itu nggak bagus. Oke, itu insight dari Awa. Sekarang Lang. Pernah nggak Lang? Kan tadi udah jawab ya, nggak pernah. Iya. Tuh sebenarnya nggak pernahnya tuh pada saat ini aja baru untuk sekarang nggak bingung sih karena ya udah ngambil juga terus juga udah punya pengalaman juga SMK akuntansi, buat apa di yang lain sih kalau gue mikirnya kayak gitu. Karena kayak daripada lu tuh harus tahu dulu dari lu masih SMA SMK gitu. Ini buat temen-temen juga yang udah contohnya nih udah SMK akuntansi atau SMK manajemen, udah ambil aja manajemen dulu gitu. Toh buktinya aja lu masih bisa bertahan waktu lu SMA. Nah, mungkin atau lu bisa bertahan juga waktu kuliah. Tapi emang kalau emang udah nggak kuat ya jangan sih. Kalau gue kan mikirnya waktu itu kan ya udah gue udah SMK akuntansi, udah akuntansi aja untuk saat ini ya. Untuk saat ini nggak tahu ntar kedepannya mungkin gue bisa berubah pikiran, namanya juga manusia kan. Oh, oke. Bener ya? Iya kan. Sampai saat ini kalian ngejalan kuliah akuntansi sangat enjoy berarti? Enjoy bisa dibilang enjoy. Ya, Karena kan kita gitu. kuliah juga kan ada motivasi gak sih? Kayak gue pengen lulus, gue pengen kerja ini, gue pengen kerja itu, atau gue punya bisnis ini, punya bisnis itu. Jadi ngelakuinnya tuh karena emang tujuan sih, lebih tepatnya emang. Benar, yang penting kalian punya goals dulu, punya tujuan gitu. Karena kalau sebenarnya hidup nggak punya tujuan tuh ya jalanin aja. Tapi kan kalian harus punya tujuan dong untuk mencapai itu. Yes, benar. Karena kita bisa mencapai, biasanya itu motivasi dalam diri kita itu sebenarnya bisa jadi tujuan kita itu sendiri nggak sih? Saat kita lagi capek kita ingin tujuan kita. Ini goals ini itu bisa jadi motivasi buat diri kita semua. Oke. Sudah habis pertanyaannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Tapi ada satu pertanyaan. Apa tuh? 3 kata. Sebelum masuk ke 3 kata, mungkin kakak pengen tanya juga. Ada 2 pertanyaan berarti. Oke. Di luar. Oke nggak? Satu-satu deh. Kalau nggak, Gilang 1 pertanyaan, Awa 1 pertanyaan biar nggak lama. Oke. Jadi pertama untuk Awa dulu. Awa, boleh kasih motivasi buat teman-teman yang lagi bingung mau kuliah di mana dan jurusannya apa? Oke? Oke, sip. Kalau udah siap, mungkin mau ngerangkai kata-katanya dulu. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya kalau misalkan bingung mau ambil jurusan apa, itu diniatin dulu dari hatinya, itu mau masuk apa, passion kalian itu di mana. Dan maksudnya yang penting niat gitu, dan niat dan tujuan kalian untuk kuliah itu apa gitu. Maksudnya kayak jurusan mikirnya nanti nggak enak nanti bakal mungkin kayak cerita-cerita dari orang, akuntansi itu susah tahu, akuntansi itu belajarnya bikin pusing segala macam gitu. Sebenarnya enggak, kalau misalnya kalian udah ngejalaninnya, kalian udah punya niatnya, kalian punya tujuannya, itu nggak akan susah gitu. Jadi ya pertama sih niat dulu dan tujuan kalian untuk kuliah itu apa. Oke, niat dan tujuan. Thank you. Untuk Gilang, 3 kata for WIM. For WIM. Iya, untuk WIM 3 kata untuk WIM. Kualitas, terjangkau, terbaik sih. Wih. Terima kasih arigato. Iya. Jangan ini ya. Jumpa lagi, dan buat teman-teman jangan lupa jika mungkin sekarang lagi bingung mau cari kuliah di mana, kuliahnya di WIM-in aja. Oke, thank you guys. Jangan lupa follow. Instagramnya di atas kepalanya. Iya. Jangan lupa subscribe. Oke.